Resmi bergabung ke kelompok ekonomi non-barat BRICS jelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Apa keuntungan dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia? Sudah bergabung ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti. Prof. Telisa, selamat pagi. Selamat pagi. Prof. Telisa, dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS, secara resmi Indonesia sudah punya standpoint secara ekonomi ya. Nah, hitungan Anda, apa untungnya keputusan ini untuk ekonomi Indonesia? Ya, kalau kita lihat di market ya kemarin langsung rupiah menguat. Artinya ada sentimen positif. Kenapa? Karena ada peningkatan posisi tawar Indonesia. Jadi dengan bergabung dalam BRICS, itu artinya kekuatan kita bahwa kita sebagai negara yang besar. Karena Goldman Sachs dulu sejarahnya membuat kelompok BRICS ini adalah negara-negara besar yang emerging, yang ekonominya tumbuh tinggi, populasinya besar, kontribusi ekonomi ke dunianya tinggi, gitu kan. Nah, jadi itu meningkatkan citra Indonesia sebagai negara besar karena itu adalah negara tujuan para investor. Jadi Goldman Sachs mengelompokkan BRICS itu sebagai kelas satu tujuan dari negara-negara investor karena memiliki market yang besar. Nah, jadi dengan bergabung dalam BRICS ini menjadi posisi tawar Indonesia di dalam diplomasi internasional itu semakin kuat. Kan kita negara G20 juga, ditambah dengan negara BRICS artinya kita semakin kuat seperti itu. Jadi tentunya secara image dalam diplomasi internasional tentu sangat menguntungkan seperti itu. Oke, artinya ini bisa menjadi satu nilai tambah bagi Indonesia soal bagaimana citra Indonesia di mata dunia dengan bergabung dengan BRICS. Prof, mata uang dolar Amerika Serikat sejak kemenangan Trump ini kan terus menguat, termasuk terhadap rupiah. Apakah keputusan Indonesia ini masuk BRICS sudah tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat atau seperti apa? Karena kalau kita tahu kan ya BRICS belum punya mata uang yang dipakai secara bersama-sama gitu. Masih hitungannya terhadap dolar. Sangat tepat tentu. Iya, tentu itu sebuah langkah yang sangat tepat karena di dalam BRICS sendiri kan ada wacana terkait dengan mengurangi ketergantungan terhadap dolar seperti itu kan. Karena kita tahu bahwa Cina sendiri kan sebagai negara leader dari BRICS itu punya target untuk melakukan yuan internationalization ya. Mereka juga pengen mereplace dan kita juga punya sistem namanya local currency. Nah, di BRICS ini juga bisa diterapkan penggunaan dari local currency karena untuk mengurangi tadi ketergantungan terhadap bukan berarti meninggalkan 100% karena dolar tetap mata uang internasional yang digunakan secara internasional dia sebagai hard currency. Nah, tetapi kita ada alternatif diversifikasi. Jadi narasi yang kita bangun itu untuk mengurangi resistensi dari Amerika ataupun negara-negara maju sebetulnya lebih ke kerjasama ekonomi supaya lebih kuat, terus mengurangi ketergantungan terhadap dolar untuk meningkatkan stabilitas kurs di anggota-anggota BRICS. Nah, stabilitas itu bisa dicapai dengan diversifikasi. Jadi kuncinya adalah melakukan diversifikasi sih. Jadi kan mata uang negara BRICS terutama China ya yang sangat memiliki potensi untuk jadi leader yaitu yuan misalkan. Nah, itu bisa menggantikan ataupun mengurangi ketergantungan terhadap US dollar. Tidak menggantikan tapi lebih ke mengurangi ketergantungan terhadap US dollar tadi seperti itu. Nah, jadi ini bisa menjadi karena kan selama ini tidak sistem di arsitektur keuangan internasional tuh sangat dominasi dolar gitu kan, makanya kan Rusia disanksi ya. Jadi ini kurs itu sering dijadikan alat untuk mensanksi nih atau transaksi-transaksi nilai tukar ya, karena kekayaan kan dalam dolar gitu misalkan kan transaksi dalam dolar. Nah, ekspor impor dalam dolar, utang piutang dalam dolar. Nah, karena itu sering digunakan sebagai alat untuk melakukan sanksi ekonomi. Nah, dengan adanya BRICS ini kita kan tidak lagi tergantung gitu, mengurangi ketergantungan. Jadi kalau misalkan nanti ada apa-apa dikenakan sanksi atau apa, kita masih bisa survive seperti itu. Jadi ini memberikan supaya ya US dollar juga jangan terlalu hegemoni gitu loh. Jadi ini kan yang negara-negara BRICS ini pengen keadilan dari arsitektur keuangan internasional supaya jangan terlalu hegemoni gitu. Sehingga kita nggak punya banyak pilihan seperti itu. Nah, dengan adanya BRICS ini harapannya negara-negara besar yang kuat, nah nanti mata uangnya itu transaksi antar negara anggota bisa dengan menggunakan mata uang negara-negara anggota yang dalam bentuk misalkan local currency seperti itu. Oke, artinya kalau misalnya ini mengurangi ketergantungan terhadap dolar, ini bisa dikatakan jadi membuat Presiden Amerika Serikat ketar-ketir nggak sih, Prof? Karena di satu sisi kan juga Trump ngancem nih akan ketok tarif 100% buat anggota BRICS. Betul, jadi kan ini jadi ada semacam resistensi tadi ya, karena narasi yang dibangun kan meninggalkan dolar gitu, padahal sebenarnya melakukan diversifikasi ya. Jadi artinya bahwa kalau kita narasinya melakukan diversifikasi ya mungkin Amerika tidak terlalu resisten seperti itu. Jadi ini juga ekonom-ekonom di Amerika Serikat sendiri banyak memberikan masukan kepada Presiden Trump bahwa
BRICS ini juga perlu artinya gini, kita nggak bisa selalu mempertahankan hegemoni US dollar gitu. Para ekonom itu juga menyampaikan bahwa ini negara-negara BRICS ini bisa menjadi peluang di masa depan untuk mata uang juga seperti itu. Dan karena ekonominya besar, menguasai komoditas kan tadi disebutkan di tayangan, kita tuh menguasai apa negara-negara BRICS itu negara-negara yang komoditas utama yang sangat penting bagi dunia, populasinya juga dominan, kemudian kontribusi pada PDB juga dominan. Nah, jadi Amerika nggak bisa terus-menerus juga terlalu melakukan hegemoni terhadap US dollar itu gitu. Jadi oleh karena itu ya Amerika sudah mulai pastinya melakukan strategi ya bahwa bagaimana nih menghadapi rising dari BRICS ini. Makanya pengen menaikkan tarif. Jadi kan ada currency war, ada tarif war, trade war gitu kan. Nah, jadi ini bisa saling terkait memang antara currency war dengan trade war tadi. Nah, makanya sebetulnya sih apa ya, narasi tarif 100% itu harus kita antisipasi juga sih ya. Itu tadi lebih baik kita menyampaikan bahwa BRICS itu lebih kepada itu tadi diversifikasi ya. Jadi nggak 100%. Karena negara-negara BRICS sendiri kalau dilihat datanya itu punya cadef dolar juga dan mereka cadef dolarnya juga meningkat. Jadi artinya sebenarnya nggak meninggalkan dolar juga. Jadi cuman kita punya pilihan supaya mata uang kita lebih stabil karena kebanyakan negara-negara BRICS ini kan mata uangnya nggak terlalu stabil tergantung pada US dollar karena dolarnya tadi yang terlalu kuat karena dia sebagai safe haven gitu. Nah makanya dengan adanya diversifikasi sebetulnya membuat stabilitas dari mata uang di dunia itu harusnya menjadi lebih stabil karena nggak tergantung hanya pada satu saja. Karena apa yang terjadi sama Amerika akhirnya kan mempengaruhi seluruh dunia. Kalau Amerika defisit, kalau Amerika apa. Jadi sebenarnya ini kita membantu juga loh untuk stabilitas mata uang di dunia supaya tidak tergantung hanya pada satu. Kalau tergantung pada satu, ada apa-apa dalam ekonomi negara itu kita jadi sangat tergantung dan itu spreading ke seluruh dunia. Akhirnya kan nggak bagus juga. Jadi sebenarnya sih lebih bagus kita narasinya itu untuk stabilitas mata uang bukan untuk dedolarisasi istilah yang meninggalkan dolar supaya tadi tidak terjadi resistensi dari sisi tarifnya. Karena kalau misalkan kan pasar utama negara-negara BRICS ini kan tetap ke Amerika Eropa karena kan kita rata-rata pengekspor komoditas mentah. Nah, third destination-nya tetap ada di Amerika dan di Eropa. Jadi kalau mereka misalkan mengenakan tarif, walaupun kita kerjasama internal meningkat, tapi kan itu kita akan mengurangi pangsa ekspor juga dengan negara-negara maju itu gitu loh. Jadi itu uh, kita berharap tidak terjadi ya seperti itu gitu. Jadi jangan sampai BRICS ini kemudian menimbulkan ke trade war yang lebih ini ya. Jadi harusnya ada diplomasi di BRICS. Nah mungkin Indonesia bisa mengusulkan lah hal-hal seperti ini supaya BRICS itu lebih yang kita angkat lebih ke saling bekerja sama aja. Jadi jangan kayak against banget. Tapi kan nggak tahu di situ ketuanya China ya yang ingin ada apa maksudnya ingin kelihatan sekali competitionnya gitu. Tapi mudah-mudahan Indonesia justru bisa menjadi bridge atau jembatan untuk itu tadi ya. Karena kan kita juga non-blok ya. Kita dengan Amerika juga bekerja sama dengan negara barat ingin jadi member OECD juga. Kita juga bekerja sama dengan ini. Nah, mungkin siapa tahu ini bisa mengurangi ketegangan sih. Jadi lebih baik kita menciptakan harmonis yang lebih harmonis narasinya itu bahwa ini untuk stabilitas dunia. Sebenarnya justru kita malah membantu nih supaya stabilitas mata uang di dunia itu lebih baik gitu kalau banyak pilihan seperti itu. Oke, baik. Artinya bisa ditangkap bahwa ini bisa sekaligus membantu juga bagaimana kekuatan rupiah juga, termasuk juga ada pilihan selain dolar tadi karena dikhawatirkan kalau dolarnya kenapa-napa ini juga bisa berdampak pada yang lain karena dominasi dolar itu tadi, Prof. Tapi ini apakah bisa disimpulkan bahwa Indonesia nih ya punya nyali besar gitu menghadapi tekanan perang dagang Amerika pakai modal surplus dagang jumbo sampai 1,5 miliar dolar? Iya, kita ke Amerika kan memang surplus ya. Justru ke Cina kita agak defisit lagi setelah kemarin sempat beberapa tahun terakhir itu kita surplus, tapi kita kembali defisit. Jadi memang kita harus lihat sih positioning kita dengan negara-negara BRICS ya, neraca dagang kita seperti apa gitu kan dengan negara BRICS terus dengan Amerika. Nah jadi tapi kan gini ya, kita tadi apa diplomasi kita itu adalah makanya tadi ditekankan diplomasi kita dan non-block, non-alignment. Jadi multiple alignment in non-alignment. Jadi artinya bahwa meskipun kita tergabung dalam BRICS, tapi kita tetap berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Nah itu yang harus kita jaga sih. Artinya bahwa karena kita tuh non-block, jadi bagaimana meskipun kita anggota BRICS, tapi kita tetap memposisikan diri sebagai negara non-blok. Jadi artinya kita memang untuk BRICS itu karena kita punya kepentingan tertentu, tapi dengan Amerika Serikat kita tetap menjalin hubungan bilateral kita untuk menjaga surplus neraca dagang tadi. Karena kita kan tetap, kita punya fasilitas GSP, General System Preference dengan US. Nah itu kita jaga tetap baik seperti itu supaya ini tadi. Nah jadi artinya bahwa kita justru apa tadi ya menjadi jembatan antara negara-negara BRICS dengan Amerika supaya tidak terjadi tadi ketegangan atau perang dagang bahwa ini kita dunia itu di satu perahu yang sama ya yang harus lebih kita tonjolkan tuh justru kerjasama ya idealnya ya tapi kan di dalam geopolitik memang
tetap ada fragmentasi dan lain sebagainya. Tapi untuk Indonesia sendiri, kita harus tetap mempertahankan posisi non-blok tadi dan mempertahankan surplus neraca dagang kita dengan Amerika. Sehingga tadi bilateral dengan Amerika pun harus tetap kita maintain. Itu sih strateginya. Artinya walaupun misalnya tadi dianggap sebagai jembatan, ini akan mempengaruhi sentimen juga nggak, Prof, dari negara-negara Eropa maupun juga negara Amerika terhadap Indonesia dengan bergabungnya ke BRICS ini? Iya, itu tergantung kemampuan diplomasi kita tadi. Jadi artinya bahwa kita kan seperti ini, ada contoh kita sedang mendekati juga kan Apple misalkan untuk berinvestasi di Indonesia ya, karena itu menunjukkan bahwa Indonesia juga terbuka kepada semua negara untuk investasi gitu ya. Membership kita di BRICS itu dalam konteks kita ingin memperjuangkan negara-negara selatan supaya punya posisi tawar yang tidak jomplang gitu supaya kita tetap bisa bekerja sama secara lebih adil seperti itu. Tapi kita sendiri dengan negara maju tetap memaintain hubungan baik. Ya, kita itu namanya strategi tadi yang disebut sebagai non-alignment, multiple alignment in non-alignment. Jadi kita harus bisa tuh mencari titik-titik ini ya. Tapi tetap tentu ada sentimen itu. Tapi menurut saya sih bagaimana kita communicate ya. Contoh Pak Presiden sendiri kan pernah bertemu Presiden Joe Biden. Kemudian Presiden Trump sendiri open kepada Pak Presiden kita bahwa silahkan kita bisa bekerja sama dan seterusnya. Kita juga lagi dekati Apple untuk berinvestasi di Indonesia, misalkan kayak gitu. Jadi kita artinya narasi ingin membangun hubungan baik itu bahwa kita juga tidak ingin meninggalkan dolar atau kemudian tidak ingin memperpanas perang dagang ini ya, bahwa kehadiran kita di BRICS ini sebetulnya karena untuk stabilitas regional kemudian juga untuk menghadapi masalah-masalah di negara-negara berkembang seperti itu ya. Jadi ya itu bagaimana komunikasi geopolitik yang harus kita jaga. Mungkin itu akan terpengaruh tapi bagaimana kan Indonesia juga sedang apply OECD nih masalahnya. Nah, di OECD kan US juga sangat berperan. Nah, US bisa melihat bagaimana Indonesia sendiri ingin menjadi negara OECD. Artinya terbuka juga pada kerjasama dengan negara-negara maju. Jadi kita tuh netral gitu. Jadi justru Indonesia seperti di ASEAN juga ya, posisi Indonesia juga netral dalam konteks Laut Cina Selatan dan sebagainya. Kita justru jadi jembatan gitu. Nah itulah biasanya Indonesia punya peranan seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita juga tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara maju karena mereka tetap menjadi mitra dagang ekspor dan teknologi kita. Jadi bukan berarti dengan BRICS terus kita mau meninggalkan negara-negara maju itu tidak. Tapi ini kita multiple alignment. Jadi kita bekerja sama di BRICS, kita kerjasamanya dalam hal ABCD. Dengan negara maju kita tetap kerjasama juga dalam hal DEF misalkan kayak gitu. Jadi ya karena kita multiple alignment Indonesia itu berhak karena kita negara non-blok seperti itu. Oke, Prof, ada pertanyaan besar juga. Indonesia pede menghadapi tekanan Amerika, tapi gimana dengan dominasi impor barang dari Tiongkok? BRICS ini kan akan semakin apakah membuat ketergantungan pada impor ini akan semakin besar atau seperti apa, Prof? Iya. Nah itu satu PR kita juga ya. Artinya bahwa ini kita lebih banyak memanfaatkan atau dimanfaatkan seperti itu. Jadi kan harapannya kita juga memanfaatkan BRICS ini sebagai akses pasar ya, bukan hanya kita yang diakses gitu kan. Jadi sebetulnya hubungan kita dengan Cina kan memang sudah sangat open ya di dalam ASEAN China Free Trade Area. Ya kita juga bilateral dengan Cina sangat kuat. Jadi kita memang punya kerjasama yang sangat kuat. Nah, sebetulnya pengandalian impor di satu sisi untuk kepentingan nasional itu tetap dibutuhkan. Jadi artinya bahwa tapi kita juga harus bisa mengakses negara-negara lain karena katanya ekspor kita itu belakangan ke negara-negara BRICS kan meningkat kalau tidak salah dalam beberapa tahun terakhir ini sekitar 12% ya. Jadi cukup tinggi gitu pertumbuhan ekspor ke negara-negara BRICS gitu. Nah, jadi ini bisa jadi peluang juga gitu. Ya, kalau kemudian impor sendiri kan sebetulnya bagaimana kualitas kita sendiri ya dari produk-produk kita sendiri. Jadi kita harus mulai juga bersaing dari sisi kualitas gitu. Seperti apa kualitas produk kita, kalau produk kita bisa lebih bagus dari China meskipun banyak impor. Yang penting pengendalian impor ilegalnya saja sih yang harus kita tangani ya. Kalau impor legal kan sebetulnya itu lebih terkendali, tapi kalau impor ilegal itu yang seringkali merugikan. Nah, impor ilegalnya yang harus kita cut gitu. Nah, tapi bagaimana ini sendiri supaya kita harus punya daya saing dan kita sendiri harus melihat Cina sebagai peluang ekspor juga karena Cina kan mitra dagang utama kita juga. Jadi ya dan kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memberikan preferensi kepada produk-produk dalam negeri itu tetap harus kita bangun kecintaan terhadap produk dalam negeri meskipun kita kerja sama berbagai negara manapun gitu. Prof, berarti artinya ada ini dong, ada potensi Indonesia makin kebanjiran produk impor dari Tiongkok? Ya itu tadi tergantung kita kan ada Satgas Pengendalian Impor.
Jadi kan kalau ada satgas tersebut seharusnya sih itu bisa lebih di ini terutama yang ilegal tadi ya. Nah kalau impor yang legal sendiri kan tergantung negosiasi kita di BRICS seperti apa. Yaitu tadi bahwa BRICS itu kan tujuannya bukan hanya kita mengimpor tapi juga mengekspor. Kalau selama impor itu bahan baku yang memang belum ada di Indonesia bisa membantu untuk ekspor industri kita ya itu sebetulnya bukan sesuatu yang haram juga sebetulnya. Tetapi impor yang merugikan itu kan seperti garment, tekstil yang kemudian tuh banyak ilegal kayak gitu kan. Terus kemudian kosmetik yang kita tuh banyak juga sebetulnya produksi dalam negerinya yang kemudian itu tidak aman misalkan impornya karena belum terdaftar di BPOM dan sebagainya. Nah, itu kayak gitu-gitu yang harus kita kurangi gitu dan kendalikan. Tapi tadi kesadaran produk dalam negeri ya tetap harus kita bangun dan efisiensi domestik supaya kita bisa bersaing dari sisi harga. Yaitu tidak terhindarkan sih Mbak dalam perjanjian perdagangan, tapi tadi netonya seperti apa? Jadi kita jangan lihat satu sisi impor doang, tapi ekspornya juga Oke, seperti itu. melihat Jadi bagaimana karena ini balance antara ekspor dan impor. Melihat bagaimana Tiongkok juga menjadi pasar ekspor untuk Indonesia. Prof, singkat saja yang terakhir, kondisi ekonomi global, geopolitik ini kan sangat berpengaruh ke ekonomi Indonesia. Proyeksi Anda soal ekonomi Indonesia setelah bergabungnya Indonesia ke BRICS seperti apa, Prof? Ya, harapannya bisa meningkatkan pertumbuhan. Ada riset yang menyatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,28%. Nah, jadi harapannya nih target pertumbuhan 5,2 ya bisa lebih tinggi lagi, bisa 5,238 dengan adanya atau 5, ya maksudnya 5,2 tapi kan ada faktor downside ya yang menyebabkan 2025 itu mencemaskan seperti itu. Oke, baik. Ini berarti bisa disimpulkan bahwa memang langkah Indonesia bergabung ke BRICS bisa dikatakan tepat begitu, bahwa ini bisa menjadi suatu nilai tawar Indonesia di mata dunia termasuk juga terhadap Amerika Serikat. Tentu kita harapkan apa yang menjadi cita-cita Indonesia ini bisa tercapai begitu dengan bergabung ke BRICS, termasuk tadi soal bagaimana stabilitas secara regional maupun juga mengurangi dominasi terhadap Amerika Serikat terhadap Indonesia secara dolar atau mata uang. Terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Prof. Teresa Aulia Valianti sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Prof. Teresa. Terima kasih, sehat selalu.